Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Agus Susanto SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Krajan. Yang kami hormati Dewan Guru SD Negeri 1 Krajan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, salah satunya nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di acara desiminasi aksi nyata modul 1.4 yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya dengan agamanya Islam. Ketiga kalinya, di sini saya sebagai moderator akan membawakan susunan acara pada acara desiminasi aksi nyata hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan-sambutan, yang kelima pelaksanaan diskusi, yang keenam penutup. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Ulfa Nurul Umatin SPD. Kepadanya kami persilahkan. Untuk para hadirin mohon berdiri silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Para hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga, doa yang akan dipimpin oleh Ibu Luluah Mar'atus Solihah. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan 'alamin.
حمدا يوافي ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك اللهم إني أسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وسيرة في علمي وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شجرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih. Acara yang keempat sambutan yang pertama kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kerajaan, kepada Bapak Agus Susanto SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati kepada ibu guru SD Negeri 1 Kerajaan dan SD di sekitarnya. Kemudian yang saya hormati salam perwira menuju Bapak Guru di SPDSD. Pertama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita bisa melaksanakan diseminasi ya, dalam rangka program guru program yang temanya itu nanti adalah budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi melihat judul tersebut apa dan bagaimana, marilah kita simak bersama pemaparan dari Ibu Ratna Mamuti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perlu diketahui bahwa diseminasi ini merupakan sebenarnya kewajiban bagi setiap guru dan kepala sekolah pada sekolah tersebut setiap akhir semester. Ya, ini nanti untuk yang kegiatan ini saya juga nanti kita belajar dari Ibu Ratna. Di mana diseminasi ini kita itu nantinya akan mengetahui kelemahan dan kelebihan dari setiap pembelajaran di kelas oleh Bapak dan Ibu guru yang dilaporkan pada sekolah atau pada lembaga. Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan pembelajaran secara menyeluruh sehingga kualitas pembelajaran itu lebih baik lagi. Itu tujuan dari diseminasi. Dan saya berharap kegiatan ini akan sangat bermanfaat dari Bapak dan Ibu semua untuk kegiatan praktek di belajar di kelas maupun di luar kelas. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Ibu Ratna. Semoga dalam perjalanannya dalam kegiatan program ini bisa berjalan yang lancar. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya pelaksanaan diskusi Bapak Ibu Ratna Mamuti SPD, kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kepada Bapak Ibu SD Dewan Guru SD Negeri 1 Kerajaan dan teman baik saya Bumi, selamat datang. Terima kasih sekali mau hadir dan mau mendengarkan cerita-cerita nanti dari saya tentang budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di dalam kelas. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Di dalam budaya positif, konsep utama modul di dalam modul budaya positif adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar
yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat adalah motivasi perilaku manusia, yang keempat posisi kontrol atau yang kelima adalah posisi kontrol atau restitusi, yang keenam adalah keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah tentang bagaimana segitiga restitusi. Nah, di dalam pembelajaran era sekarang di kurikulum Merdeka terutama itu kita dituntut untuk merubah paradigma yang lama ke dalam paradigma yang baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang itu berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru semuanya paham ya Pak, sudah yang kita rame-rame gemborkan dalam kurikulum Merdeka adalah bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila. Menuju perubahan yang pertama yaitu mengenai disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Untuk mendapatkan kepatuhan itu disiplin ya konteksnya. Jadi kita harus patuh untuk mentaati peraturan-peraturan tersebut. Nah, kita itu biasanya cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya seperti itu. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Nah, anak pada waktu pembelajaran kita itu yang kita lakukan di kelas itu biasanya disiplin terbentuk karena anak takut dengan hukuman-hukuman yang akan diberikan oleh guru atau sanksi-sanksi yang akan diberikan oleh guru. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, ya, sehingga mereka itu bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan dari ekstrinsik. Jadi anak-anak kita itu disiplin itu diharapkan nantinya bukan karena dihukum atau kena hukuman terus jadi mereka disiplin terpaksa gitu, tetapi disiplin tersebut itu didatangkan dari dalam diri, kesadaran diri. Nah, bagaimana cara menumbuhkannya? Lanjut. Pada intinya, kebutuhan dasar manusia itu yang pertama ada bertahan hidup, ada kasih sayang, ada kebebasan, ada penguasaan, dan ada kesenangan. Kebutuhan dasar manusia ya Pak Bu, bertahan hidup, jelas untuk bertahan hidup ada apa sih itu untuk bertahan hidup? Ini makan, gitu. Makan, apalagi dulu pakaian, ya kebutuhan sandang, ya sandang pakaian. Tapi bukan hanya itu aja, ya. Sebetulnya kebutuhan dasar kita, kebutuhan dasar manusia itu bukan hanya tentang bagaimana kita bisa mendapatkan makanan atau bagaimana kita bisa bertahan dengan kondisi yang itu saja. Yang kedua, kebebasan. Kebebasan artinya kita boleh mengatur kehidupan kita sedemikian rupa sehingga sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi tidak dengan merugikan orang lain. Kemudian kasih sayang. Nah, selain tadi ada makan, minum, tidur nyenyak dan lain sebagainya, terus bebas, kita mau berbuat seperti apa tanpa merugikan orang lain, kita juga memerlukan kasih sayang. Kasih sayang dalam berinteraksi tidak saling membenci, mungkin seperti itu. Terus untuk di sekolah kita menjalin kasih sayang antar sesama teman-teman yang teman sejawat, kemudian terhadap anak seperti itu tidak memilah-milah, tidak membeda-bedakan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Kita memperlakukan anak itu sama. Walaupun kemungkinan kita melihat kemampuan anak-anak kita itu berbeda. Kemudian yang kebutuhan yang selanjutnya yaitu penguasaan. Terakhir adalah kesenangan. Yang kita cari
kumpulannya ya uripe tentrem, makmur, udah bareng, udah kenyang, makan tidur istirahat cukup. Yang terakhir adalah mendapatkan kesenangan. Selanjutnya yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Biasanya kalau di sekolah, murid itu melakukan disiplin dari diri itu karena tadi takut dihukum, takut dorongi, takut dikenakan sanksi. Misalnya kita hari Senin harus memakai pakaian lengkap, merah putih lengkap, seragam lengkap untuk mengikuti upacara, harus memakai topi dan dasi dan bersepatu hitam mungkin gitu. Nah, pada suatu hari itu ada anak misalnya ada anak yang tidak menggunakan topi. Sehabis upacara kita pisahkan anak tersebut, dipisahkan sendiri, di barisan sendiri. Nah, itu kan efeknya anak takut nggih. Yang dirasakan anak adalah takut dan merasa malu mungkin nggih Pak Bu. Nah, akhirnya karena efek tadi mereka merasa malu dan dipermalukan, nantinya besoknya dia berubahnya jadi oh ya dina Senin besok nanti saya harus berpakaian lengkap, saya tidak lupa memakai topi dan dasi atau bersepatu hitam. Nah, berarti kesadaran diri, kesadaran disiplinnya itu datangnya dari mana nih Pak Bu kalau seperti itu? Kan anak hari Senin harus mematuhi aturan hari Senin itu upacara memakai topi dan dasi, bersepatu hitam. Nah, anak tersebut karena tidak mentaati peraturan, tidak memakai topi, akhirnya dibariskan di barisan tersendiri. Nah, besoknya anak tersebut takut. Nih, beliau besok orang hukumannya orang di sini seneng kepriwe carane. Oh ya berarti dina Senin ngarep saya harus berpakaian lengkap. Nah, apa yang terjadi? Disiplin apa yang terjadi dari anak tersebut itu yang diperoleh? Rasa takut. Rasa keterpaksaan, ya. Rasa takut. Bukan dari kesadaran diri berarti ya. Nah, terima kasih. Itu anak tersebut karena takut jadi melaksanakan disiplin. Nah, kita nanti bahas bagaimana caranya biar tidak dengan cara hukuman tersebut anak tersebut dapat melaksanakan aturan-aturan tadi. Jadi disiplinnya tumbuh dari dalam diri. Oh iya, nyong esuk kudu nganggo seragam anak upacara. Kita sudah ada aturan yang dibuat, berarti harus ditaati. Nah, ben nyong orang bukti, ben orang dihukum. Terus jadi tumbuh dari sadar diri dari hati, bukan karena terpaksaan tadi, bukan karena ketakutan dan sebagainya. Nanti kita bahas bareng. Kemudian oh iya, ini ngesuk kok anggar nganggo sepatu warna hitam, ngesuk tetep hadiah guru. Ya, contoh kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang tua. Murid akan melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Nah, ini merupakan motivasi yang dari luar. Karena oh iya berharap nanti jadi saya dapat imbalan, saya dapat hadiah, maka saya harus berangkat kasih. Oh iya saya harus memakai sepatu hitam, bener hadiah, maka jam 6:30 kasih, beres-beres di kelas. Nah itu motivasi dari luar, ekstrinsik. Oh iya bener, ampuni hadiah lah, yang maka kasih. Nah terus kemudian yang selanjutnya yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi dari dalam. Nah, nanti kita pengen menggali bagaimana menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Dengan konsep disiplin, dengan identitas yang tunggal. Nah, tadi upacaranya datangnya terlambat, kemudian mungkin memakai
tidak bersepatu hitam, kemudian tidak memakai topi dan dasi, kemudian berangkatnya terlalu tergesa-gesa sehingga tugas-tugasnya tidak bisa dibawa, tidak mengumpulkan tugas, kita berikan hukuman. Nah, hukuman biasanya kan menyakitkan, menyakitkan, terus merasa anak tidak nyaman, kemudian memaksa, oke, kok kudu priwet carane gendong menyembunyikan masalah, menyembunyikan biar saya itu tidak melakukan kesalahan tersebut. Kemudian murid tersebut setelah dipermalukan di luar, di sana bareng-bareng baris sendiri, itu kan merasa dipermalukan, takut. Nah, itu kemudian anak itu jadi minder, jadi merasa rendah diri karena dipermalukan. Nah, kemudian tadi yang bersepatu tidak hitam, kemungkinan anak tersebut tidak memiliki sepatu hitam atau hari itu lupa akan jadwalnya. Itu hukuman efeknya. Konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Yang kedua yaitu kita memberikan penghargaan pada mereka yang tadi disiplinnya terbentuk karena ada imbalan. Yang pertama, penghargaan itu akan tidak aktif dan dapat merusak hubungan. Jadi dapat menimbulkan iri dengki dengan teman yang lain. Loh, itu makan kurang pada baik waktu yang sama tapi hanya kurang 5 menit. Kok nyoroli hadiah kayak oli hadiah? Atau mungkin yang konangan gurunya tadi yang berangkat gasik padahal sudah ada siswa A, kemudian sing konangan guru ini siswa yang B yang diberikan hadiah yang B. Akhirnya terjadi kecemburuan sosial atau iri. Nah, kemudian menghukum dengan sistem ranking. Orang garap tugas 10 melayu-melayu ke lapangan. Terus melayu-melayunya sing bikin garap tugasnya mung siji tok belum rampung, berarti mau ngubungi lapangan ping pindho. Sing kurang siji tok ngubungi lapangannya sepisan. Gitu. Kemudian dapat merampas hak dan menghargai dirinya. Nah, yang kedua yaitu konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Yang pertama, konsekuensi. Penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Itu kalau kita dengan konsekuensi. Jadi kita tahu bagaimana hukuman, bagaimana konsekuensi, dan nanti yang ketiga adalah restitusi. Murid, kalau ada restitusi yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang selanjutnya adalah teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol, kemudian murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Nah, dari ketiga konsep disiplin tadi, jadi selamat datang, terima kasih sudah undangan. Nah, tadi sudah ada 3 nih Pak. Posisi kita itu ada hukuman, ada penghargaan, ada konsekuensi dan restitusi. Yang pertama, konsep disiplin atau pendekatan restitusi. Apa sih itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jirine Pak Gosen. Pak Gosen sendiri seperti apa saya tidak tahu, bukunya sendiri saya juga belum melihat, hanya melihat di modul sedikit. Ciri-ciri restitusi yang pertama yaitu 1. Bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran bukan paksaan. Yang selanjutnya adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah,
di sini kita belajar ada 3, yaitu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasus ketika anak didik kita di kelas itu yang sering terjadi adalah anak tidak mengerjakan PR. Ini namanya mboten Pak Bu. Gini, anak jarang satu kelas itu sukses mengerjakan PR semuanya. Tapi biasanya ada siswa yang tidak mengerjakan PR. Nah, yang dimaksud diberikan hukuman itu yang seperti apa? Nah, guru menghukum misalnya orang garap PR. Nah, jajal menang layu menghubungi lapangan, lari ke lapangan 10 kali karena kamu tidak mengerjakan PR, atau hormat di tiang bendera selama 10 menit. Nah, kemudian guru kan larang, kamu itu tidak mengerjakan PR. Gara-gara kamu tidak mengerjakan PR, kamu tidak mendapatkan nilainya telat. Yaitu marah-marah sambil memberikan hukuman. Kemudian kalau berbeda dengan konsekuensi, ya, kalau anak tidak mengerjakan PR, ada konsekuensinya. Yang satu misalnya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR di saat istirahat. Nah, kok guru garap PR, karena guru kamu tidak mengerjakan PR, maka kamu nanti istirahat, waktunya diambil untuk tidak istirahat, tapi untuk mengerjakan PR. Itu konsekuensi. Jadi, kerjakan 10 kali, kerjakan 3 kali lipat PR yang tadi. Misalnya PR-nya jumlahnya 5, ya jadi 15 kali, dikerjakan berulang-ulang. Misalnya seperti itu konsekuensi, ya. Terus guru itu tegas agar anak tersebut itu dapat mematuhi peraturan, dapat menghormati peraturan yang ada. Nah, yang ketiga adalah restitusi. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, keyakinan dirinya, membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ketiga tadi, dari ketiga antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, Bapak dan Ibu ada gambaran? Ada. Monggo, gimana gambarannya? Ini. Monggo. Anda ada pesan? Menurut saya, Bu Palupi, untuk jenis-jenis semacam hukuman konsekuensi atau restitusi itu perbedaannya ketika kita menghukum, berarti kita mengejas kesalahan sudah mutlak dari siswa. Kemudian ketika konsekuensi mungkin lebih mengarah kepada tidak terlalu sadis ataupun tidak terlalu mengejar kepada siswa, karena ada keringanan sedikit lah, misalnya tidak dihukum secara langsung, tapi ketika tidak mengerjakan nanti dikerjakan ya pada saat istirahat. Nah, itu mungkin di pikiran anak juga tidak terlalu menakutkan, kemudian tidak terlalu horor juga. Kemudian ketika kita melakukan restitusi, itu kan sudah ada langkah-langkahnya di sebuah proses, di mana ketika belum menjadi sebuah aturan kelas, otomatis guru kan sudah dengan siswa sudah membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Kemudian ketika sudah membuat sebuah keyakinan kelas, kok ada siswa yang tidak mematuhinya, berarti kan ada yang melanggar. Nah, itu kan dari pihak guru tidak otomatis langsung mengejar, itu salah siswa. Tugas kita atau tugas guru adalah
paling tidak ada tanya jawab ya, begitu. Tanya jawab, mengapa kamu kok tidak mengerjakan PR. Kita kan harus tahu apa tani kawanan, apa tidak ada yang mengajari, apa sudah berusaha belajar mengerjakan tapi tidak bisa-bisa, akhirnya bisa tertutup bahaya bukunya seperti itu. Nah, menurut saya proses yang lebih maksimal atau lebih baik ketika suruh memilih antara perbedaan hukuman konsekuensi, menurut saya adalah restitusi Bu. Karena dimana kita sebagai guru itu tidak langsung mengajar siswa, namun ada proses sebuah penyelidikan mengapa anak itu kok tidak mengerjakan PR dan lain sebagainya. Kurang lebihnya seperti itu Bu. Mohon maaf jika banyak salah. Terima kasih. Jawaban yang ditunggu bagus sekali. Berikan aplaus buat guru. Luar biasa jawabannya. Mau dijelaskan lagi mungkin Bu Mei atau Pak Bunar ya, tentang tadi kita kan sudah tahu ya Pak, hukuman itu seperti apa, kemudian konsekuensi seperti apa, restitusi seperti apa lah. Yang dipilih Bapak itu yang seperti apa? Kalau saya malah mau bertanya. Malah saya istilah baru ini tentang keyakinan kelas, saya malah belum menemukan. Mohon dijelaskan. Terima kasih Pak Burhan, pertanyaan yang bagus. Bagaimana tentang keyakinan kelas nanti kita bahas setelah ini Pak. Ini ada nanti keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sebetulnya apa yang kita sepakati pada waktu kita di kelas awal kita mau masuk ke kelas. Jadi kita bareng-bareng dengan anak-anak membuat kesepakatan yang dibuat. Jadi dibuat antara guru dan anak-anak. Misalnya berangkat tidak terlambat kayak gitu. Nanti kita tulis bareng-bareng. Nanti kita sepakati bareng-bareng. Kemudian dibuat untuk menjadi keyakinan kelas. Oke, itu. Nanti kita lanjutkan ya. Oke. Ada lagi? Bu Mei, Pak Agus. Ya, baiklah. Jadi menurut saya ini suatu fenomena ataupun apa ya, cara baru untuk memanusiakan manusia dalam hal pembelajaran, di mana siswa itu pada dasarnya adalah seorang pembelajar yang memiliki kelemahan dan kelebihan. Jika dengan siswa itu mungkinnya bukan lagi sebagai sesuatu yang harus ditekan, sesuatu yang harus diberi tugas banyak, dan sesuatu yang harus bisa. Itu menurut saya seperti itu. Sehingga adanya hukuman dari si guru karena siswa itu tidak bisa, itu menjadi suatu hal yang sebenarnya tidak diperkenankan, karena hal itu akan teringat seumur hidup bagi siswa tersebut. Sehingga hukuman yang mendidik itu adalah hukuman yang apa ya, tidak harus dengan secara fisik, tidak harus dengan tugas yang banyak dan sebagainya. Itu adalah tugas seorang guru, sehingga siswa tersebut akan berangsur-angsur akan menjadi seorang manusia yang mempunyai kesadaran sendiri, menjadi apa namanya ya, karakter yang baik dalam semua hal, termasuk dalam hal belajar. Itu saya kira seperti itu. Mungkin ini bukan kesimpulan saya atau tapi hanya pendapat saya saja tentang belajar yang seperti itu. Terima kasih kepada Pak Agus. Bagus sekali ya. Ini kan hanya contoh tadi nih Pak, perbedaan. Berarti kita harusnya setelah mendengarkan penjelasan tadi
hindari hukuman gitu Pak. Intinya kita menghindari hukuman dan mengarah ke restitusi tindakan yang tepat kita begitu ya. Nah, bicara tentang restitusi tadi yang kita lakukan yang baik pada guru yang menanyakan keyakinan kelas pada dirinya, membantu siswa menyelesaikan masalah-masalahnya, terus guru itu lebih terbuka. Kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Kira-kira kalau kita melihat 5 posisi kontrol restitusi tersebut, Bapak Ibu itu berada di posisi yang mana untuk saat ini? Apakah posisi penghukum, atau pembuat rasa bersalah, atau teman, pemantau, atau manajer? Posisi kita. Seringnya membuat rasa bersalah. Kebanyakan. Seringnya, iya. Membuat rasa bersalah secara disengaja maupun tidak disengaja. Contohnya seperti apa kalau membuat rasa bersalah? Ya, contohnya kepada siswa kita kalau ada anak yang tidak membuat PR nih, tentunya kita secara tidak langsung secara tidak langsung sering membuat si anak itu merasa bersalah seperti itu, Bu. Kenapa sih kamu nggak mengerjakan PR seperti itu? Jadi anak itu merasa gara-gara nggak PR. Dolanan bensin, nah seperti itu. Itu menurut saya, mungkin dari yang lain. Dari Pak Benan. Ya, ini lagi. Pak Benan. Kalau penanganannya dengan proses restitusi menurut saya, Bu, itu bisa sebagai teman, juga bisa sebagai pemantau. Ketika seorang guru melakukan proses restitusi kepada anak didiknya yang telah melakukan hal yang tidak baik atau negatif, kita bisa melakukan proses tanya jawab itu bisa lebih dekat dari hati ke hati, kemudian bicara secara halus, itu berarti sebagai teman. Ketika contoh yang seperti tadi tidak mengerjakan PR, itu kita bisa memposisikan diri sebagai pemantau, dalam arti dari proses yang sudah terlampaui di segitiga restitusi itu, otomatis kita sebagai guru kan bisa mengambil kesimpulan, oh anak ini tidak mengerjakan PR karena di rumah itu hanya tinggal bersama mbahnya yang non-sewu, buta huruf, buta aksara dan sebagainya. Kan kita sebagai pemantau berarti begitu. Terima kasih, jawaban yang bagus dan luar biasa. Aplausnya untuk Ibu Yeni dan Bu Bupati. Kebanyakan memang dari kita itu pembuat rasa bersalah tadi yang Bu Mei sampaikan, gitu kebanyakan kok gara-gara PR gitu ya. Jadi kudune nggak PR malah nggak PR. Nah, harusnya yang kita lakukan itu sebetulnya posisi kita itu ditempatkan pada posisi teman, teman, terus memantau dan manajer gitu ya. Yang luar biasa manajer. Semoga Pak Hadir, Mau tanya solusinya untuk jika posisi kita seorang guru dari sebagai bersama teman ya. Tadi kan Ibu Malupi itu berbicara mengenai seorang guru menjadi teman. Apakah siswa tersebut tidak melunjak seperti itu jika posisi kita itu disetarakan dengan teman? Terima kasih. Ya, terima kasih, pertanyaannya bagus. Nah, kita punya murid ya, orang hukum di mana memang jadi kayak posisi teman dari anak tersebut tidak menghormati, ya gitu ya Pak, mungkin ya. Jadi tidak menghormati kita sebagai gurunya, sebagai yang lebih tua mungkin gitu. Enggak Pak, sebetulnya itu tergantung sama
kita, bagaimana kita itu memposisikan sebagai temannya itu seperti apa? Ya. Gitu Pak. Ada lagi Pak? Cukup. Ya contohnya, kamu kenapa sih? Kayak gitu kan bisa kan ditanyakan seperti itu, kenapa sih? Ada masalah apa? Kan didekati, Rosa langsung main, kamu mau PR? Gitu, ya. Nah, ini ada contohnya Pak, penerapan yang ditanyakan. Kalau penghukum, contohnya itu patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas, itu contohnya. Kemudian yang membuat rasa bersalah, berapa kali guru memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu. Itu kan akhirnya mereka jadi merasa bersalah. Wah, gak musuhi deh. Gitu ya. Biasa kita dari Jawa jadi ini yang ngomongnya Jawa, angelan, ngomongnya anggone kayak gitu. Gara-gara kok, gara-gara jadi membuat rasa bersalah. Kemudian teman, ayolah yang disiplin, gitu kan, ngajak, kan? Ayolah yang disiplin, buat guru senang, dan guru bangga, ya. Ini tidak apa-apa, gitu. Ya. Kemudian kalau pemantau, kamu sudah melanggar, nah, apa peraturan dan konsekuensinya, seperti itu pemantau. Kemudian manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kalau kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Itu contohnya kayak gitu. Ya, kalau siswa tidak mengerjakan PR tadi. Nah, ini Pak Burhan yang tadi ditanyakan sama Pak Burhan tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas itu? Mengapa tidak peraturan kelas saja, ya? Kalau dulu kita itu punya peraturan, ya, peraturan kelas sama peraturan sekolah atau tata tertib sekolah yang kita buat. Bedanya, apa kira-kira itu Pak? Peraturan sama tata tertib, peraturan sama tata tertib sama nggih? Sama keyakinan kelas. Bedanya apa? Kalau peraturan, kalau peraturan, contohnya di pemakaian penggunaan helm. Kalau peraturan berarti misalnya seperti ini, saya memakai helm, karena peraturan. Soalnya mau apa? Mau melanggar peraturan helm, semprit sama Pak Polisi. Polisinya Pak Polisi gimana? Bok nanti hilang sama Pak Polisi seperti itu. Kalau peraturan, tapi kalau keyakinan itu berarti lebih ke dalam diri kita sendiri. Kalau saya tidak menggunakan helm, bok nanti ada apa-apa, misalnya bicara kecelakaan, aduh nanti saya kepalanya akan bagaimana seperti itu Bu. Kalau peraturan dan keyakinan. Begitu Pak Burhan. Ya. Berarti kalau peraturan itu sesuatu yang dibuat, bukan dari keyakinan yang datang dari kita, kata Pak. Jadi kalau tata tertib juga biasanya dibuat di sekolah, bukan dibuat bersama-sama dengan anak-anak, tidak disepakati dengan anak-anak. Kalau tata tertib sekolah biasanya sama, langsung di print, tidak disepakati bareng-bareng dengan anak. Beda dengan keyakinan kelas tadi. Keyakinan kelas kan disepakati bareng-bareng. Nah itu tadi yang sudah dijelaskan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Nah, kalau aturan kan bukti ditilang Pak Polisi, ditilang Pak Predi dan ditugas, ya, pakai kopol, pakai merah, putih nih Pak Bu. Analis jauh itu orang helm. Jadi orang duit mari mau bayar, misalnya bayar sidang seperti dan lain sebagainya. Tapi kalau takut aturan dari keyakinan ini memang ngerengan motor ya demi keselamatan. Bukti boksi kilepel kayak tidak hanya pakai helm aja, jadi sekarang pakai sepatu gitu, tidak dilarang berkendara memakai gas itu sama seperti yang saya alami dulu. Ya, karena tidak mematuhi peraturan itu, yang dari sekolah dan nganggo sandal jepit, kepreset dan jeblok, menggalan karena orang nganggo sepatu akhirnya sikile kurang. Nah itu sama. Kemudian yang tidak memakai helm,
tiba sikile krowak ketambahan benturan kepala seperti itu. Tapi kalau datang dari keyakinan diri kan, oh jalan bok baik nyong jadi selamat sing kini tiba kejedot ya mandan aman, mandan terlindung seperti itu. Ini sama yang kedua juga sama nih Pak. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker, cuci tangan sebelum makan, sikat gigi sebelum tidur, itu banyak sekali. Nah ini ada di kelas saya tentang membersamai siswa Pak dalam pembuatan keyakinan kelas. Kita berdiskusi bareng-bareng di kelas, kemudian bagaimana yang akan kita buat tentang keyakinan yang akan kita lakukan di kelas 6. Kemudian setelah dibuat, nanti dipilih barang-barang yang mau disepakati apa kira-kira cocok pas buat kamu untuk apa, nanti dipilih dari ke-22 siswa kelas 6. Kemudian setelah itu kesepakatannya disetujui, menyepakati keyakinan kelas itu disepakati. Nah ini kesepakatan kelas di kelas 6 Pak Burhan. Keyakinan kelasnya itu ada datang ke sekolah tepat waktu, yang kedua disiplin waktu dalam belajar, membuang sampah di tempatnya, bersih dan rapi, menghormati teman dalam berpendapat, mendengarkan guru ketika menjelaskan, berkata sopan dan saling membantu dan bekerja sama. Ini contohnya Pak. Mungkin di kelasnya Pak Burhan kemarin sudah ada, cuma tidak terpasangkan, sudah dibuatkan, malah tidak membuat sendiri Pak. Nah nanti untuk kedepannya, karena ini masih baru nih Pak, dibuat saja Pak. Bareng-bareng dengan anak-anak sepakatannya. Ini tentang penjelasan bagaimana pembentukan keyakinan kelas tadi. Lebih abstrak dari peraturan, yang kedua sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalimatnya itu tidak panjang lebar Pak. Mudah dipahami, mudah dicerna, mudah ditangkap anak. Orang anak tidak boleh bla 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 berdawan nganggo. Nah kayak gitu. Hanya kalimat yang singkat, simple, yang bisa dipahami. Kemudian berupa pertanyaan universal. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dibuat dalam bentuk positif, semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kita masuk ke tahapan segitiga restitusi. Berarti yang kita bahas itu restitusinya ya Pak, hukuman dan pidana. Ini yang pertama, segitiga restitusinya, validasi tindakan yang salah, kemudian ada menanyakan keyakinan, yang kedua menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Ini contoh, salah satu contoh penerapan segitiga restitusi. Monggo Bapak Ibu simak.
saya harus pilih lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30. Bisa lah, Bu. Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada,
lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Bapak Guru, setelah tadi melihat narasi contoh dari video Naren, itu kira-kira yang pas untuk kita terapkan itu pada posisi yang mana nih Pak Ibu? Terakhir. Yang terakhir nih, yang manajer ini. Ya, semoga kita berharap nanti jadi seperti itu. Ya, posisinya manajer. Contoh yang kedua ini video yang saya buat di kelas. Aduh, mundur. Mohon maaf ini Bapak Ibu karena sinyalnya begitu luar biasa. Saya semalam memperbaiki sehingga tidak sadar kalau sudah jam 1 pagi. Kan murid Kita
mencari sendiri hanya sebentar saja. Oh, kebetulan itu ada Pak Sudin sedang melakukan pemadaman. Untuk merasa nanti saya dicegat. Wah, tidak apa-apa Bu, saya mau karena kan juga teman-teman saya meski udah keras, tapi saya malu untuk meminta izin kepada beliau. Oke, silakan kamu keluar. Berkolaborasi Pak Bu dengan guru lain. Olahraga gitu terus pendidikan ya. Saya tidak pernah main sampai larut malam Bu. Kamu kenapa bersih? Kan bisa juga buka lagi. Minta pakai orang tua untuk mengawasi jam dulu. Saya sering bakal lupa waktu ada mengingatkan saya. Nah, tak solusinya. Untuk bergerak ingatkan saya selalu semangat dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video yang kedua tentang Nah itu salah satu contohnya Pak Bu untuk penerapan segitiga distribusi tersebut di dalam kelas.
Nah, dalam penerapan program disiplin positif itu hendaknya guru memiliki standar, yaitu kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Nah, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itulah harapan kita nantinya kalau jadi guru yang baik. Mungkin kita diposisikan ke posisi yang ke-5, begitu Bapak Ibu. Demikian paparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya di sini membantu kegiatan saya pada modul 1.4 tentang aksi nyata. Terima kasih sekali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 oleh Ibu Ratna Padupi SPD SD calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banyumas berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum